Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini, atas karunia dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu di antara tugas kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Satu kenikmatan yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh hamba-hambanya yang telah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah, dicatat dan kemudian diterima sebagai amal kebaikan yang dapat berfaedah bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, fid dini wa dunya wal akhirah. Saya izin untuk mengambil momentum untuk menyampaikan ucapan tahniah Idul Fitri. Kullu amin wa antum bi khairin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, Idul Fitri itu sejatinya adalah bagian daripada syariat. Jadi Idul Fitri itu syariat. Sama dengan Idul Adha. Karena syariat, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang khusus terkait dengan Idul Fitri ini. Salah satu di antara ketentuan khusus itu adalah sholatnya itu takbirnya nggak biasa. Jadi kalau sholat di luar Idul Fitri itu kan takbirnya bisa kehitung. Tapi ketika Idul Fitri dan Idul Adha ini lebih banyak. Nah ini karena ini syariat. Biasanya kalau di luar syariat itu dibebaskan aja. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, inna likulli qaumin idun. Setiap kaum itu punya hari lebaran, punya hari raya, punya id. Wa hadza idukum, dan ini adalah hari raya kalian, lebarannya kalian. Nah, oleh karenanya maka tadi saya bilang hal-hal
yang di luar bulan Ramadan itu standar, maka ketika masuk di ketika Idul Fitri maka dia punya ketentuan khusus. Termasuk juga sesuatu yang di luar di luar Idul Fitri itu, perbuatan itu nggak boleh atau nggak lumrah, maka di Idul Fitri itu menjadi lumrah, dimaklumi. Yang nomor 2 ini contohnya misalkan menikmati lagu dan tarian. Ini kan lagi rame ya terkait dengan hukum itu. Nah, saya karena backgroundnya bukan orang syariah, maka saya nggak bicara hukum. Dalam sejarah itu disebutkan di zaman dahulu yang berprofesi sebagai penyanyi dan penari itu pasti budak. Dan itu sebetulnya bukan profesi, karena memang dia nurut sama majikannya aja. Bikin senang. Memang tugas utama budak itu ya bikin senang majikan. Tetapi sepanjang yang saya tahu, penyanyi-penyanyi dan penari-penari di zaman dahulu itu memang tidak ada yang merdeka, budak dia. Dan untuk bisa menikmati hal ini, maka dia harus pergi meninggalkan kampungnya di dalam sebuah satu lokasi khusus. Sehingga untuk ke sana tidak semua orang bisa. Tidak semua jenis usia bisa menikmati, dalam tanda kutip, maksudnya menikmati musik dan tarian itu. Makanya dahulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja, namanya orang remaja itu biasanya pasti ya seneng ya. Nah, oleh teman-teman sebayanya Nabi itu diajak sepakat untuk pergi ke tempat itu untuk melihat, nonton dan menikmati tarian. Atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu tertidur. Sehingga teman-temannya semuanya pergi, Nabi enggak pergi. Nah, para ulama kemudian memberi catatan, ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Nabi. Artinya jauh sebelum kenabian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga semuanya, sampai terjaga dari melihat, menonton, menikmati nyanyian dan tarian. Sebab boleh dibayangin, kenapa? Sebab ini mau didesain sebagai pemimpin ini. Bapak-bapak bisa dibayangin kalau seandainya Nabi pada saat itu Muhammad bin Abdullah sebelum jadi Nabi ya. Kalau seandainya Muhammad bin Abdullah saat usia remaja itu betul-betul kejadian sama teman-temannya pergi ke tempat itu dan kemudian menikmati tarian, nyanyian, bisa dibayangin ketika umur 40 tahun mendapatkan perintah dari Allah, kemudian mendeklirkan diri di hadapan khalayak bahwa saya ini Nabi utusan Allah. Kira-kira apa yang dikatakan oleh teman-temannya? Aklumat, so aja dulu kan, begitu dah. Nah, maka ini pelajaran bagi para guru ini, kalau kita ingin menyiapkan pemimpin maka harus betul-betul dijaga. Apa yang dijaga? Semuanya. Sebab kalau ada satu celah sedikit saja, nanti suatu saat dia akan tersandra dengan masa lalunya. Bukan tersandra, dipegang kartunya sama musuhnya. Makanya ya ini buat para guru ya. Betul, orang tua juga termasuk harus betul dijaga. Sebab anak kita ini akan jadi masa depan. Jangan sampai ketika masa depan ditakdirkan menjadi pemimpin dia nggak bisa adil. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya problem masa lalu yang itu diketahui oleh teman musuhnya.
Nah, kalau kamu ini saya buka, kalau nggak ngikutin, kalau nggak usulan saya nggak diterima, saya punya catatan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Nah, itu sejarah, itu sirah. Nah, oleh karenanya kalau kita dalam konteks milih, nah ini udah selesai belum nih milihnya nih? Hah? Benar sudah ya? Sudah terima hasilnya? Oh kayaknya aku kayak berat begitu. Jadi kalau milih maka harus di tracing. Kalau orang sekarang bilangnya portofolionya, jejak rekamnya. Sebab apa? Ya begini nih khawatirnya. Ya udah, ini udah selesai ya. Tapi mungkin bentar lagi ada lagi kan? Bentar lagi ada lagi. Nah, ini perlu, rumus ini perlu kita aplikasikan. Oleh karenanya Nabi itu tidak tercatat oleh siapapun, mulai masa kecil, remaja sampai pemuda dewasanya itu nggak ada. Ini kalau ada dibuka, orang jadi punya alasan untuk nggak nerima dakwahnya Nabi, mempertikaikan integritasnya Nabi sebagai pemimpin. Nah, tetapi terkait dengan musik ini di Idul Fitri dibolehkan, bukan dibolehkan, artinya Nabi itu memaklumi. Ya Pak, saya izin Pak, saya dari awal tadi menjaga untuk enggak bicara boleh atau tidak, atau haram atau halal. Nah, itu itu nanti orang syariah yang ngomong ya. Ini nanti orang fikih yang ngomong. Saya orang dakwah. Nah, jadi itu dulu Pak. Nah, ceritanya ketika Idul Fitri di rumahnya Nabi itu, di rumahnya Aisyah itu pembantu budaknya itu nyanyi. Ya nyanyi. Nah pada saat itu tiba-tiba Abu Bakar datang. Maka tentu Abu Bakar kaget. Ini apa-apaan? Nah gitu kira-kira bahasa sekarang. Nah ini berarti menandakan bahwa menurut sahabat Abu Bakar dan di kalangan sahabat, emang dengerin nyanyian itu nggak biasa. Kalau seandainya memang bukan soal haram, itu mengurangi muru'ah, gitu bahasanya Pak. Itu mengurangi muru'ah ya. Saya ingetin Pak ya, saya enggak berani ngomong halal atau haram ya. Nah, tetapi ketika Abu Bakar mengekspresikan ketidaknyamanannya gara-gara di rumahnya anaknya Aisyah itu ada nyanyian tarian yang itu pun dilakukan oleh budak, bukan oleh orang merdeka, itu oleh Rasulullah ini hari Lebaran. Artinya Nabi Muhammad memberi ruang untuk dimaklumi ketika Lebaran. Nah, ini syariat. Nah, kalau kita ini sekarang di luar Ramadan kayak apa kita ini dengan musik? Kalau di luar Lebaran, di luar Ubayan kayak apa kita ini dengan musik? Di mobil musik, di rumah musik, di kamar musik, di kantor musik, masuk lift ke lantai 25 musik, iya kan? Dan di mana yang nggak ada musik? Kenduri akikahan, kenduri khitanan, kenduri nikah, semuanya musik yang nggak ada, yang kenduri mati. Gitu. Jadi saya tidak mengharamkan ya, tidak ya. Nah itu syariat. Idul Fitri itu syariat. Nah sehingga Bapak Ibu, kalau di zaman dahulu kalau sudah ada musik pasti ada perempuan. Kalau ada perempuan pasti ada minuman. Kalau ada minuman pasti ada perjunian. Itu zaman dulu ya, zaman dulu. Nah sehingga dia di lokalisasi tertentu dan tidak semua orang bisa mengakses ke situ. Jadi untuk bisa menikmati musik itu ya harus meninggalkan semuanya. Harus meninggalkan semuanya. Dan seperti yang Bapak tahu Pak, musik Arab, nyanyian Arab itu satu judul bisa 30 menit. Ya, satu judul bisa 30 menit. Bapak kenal Umi Kulsum nah? Umi Kulsum itu penyanyi Mesir Pak.
suaranya Masya Allah, suaranya Masya Allah, dan dia hafiz Quran Pak. Kalau di kita nih guru agama pun belum tentu hafal Quran, tapi dia ini hafal Quran, namanya Ummu Kulsum. Nah itu dulu. Nah tapi kalau sekarang itu Pak, untuk bisa menikmati musik itu di rumah kita pun ada musik. Kalau dulu di era 70-80-an orang untuk bisa menikmati itu semuanya, mungkin dia pergi ke bioskop. Tapi sebagian daripada kita ini Pak sekarang, kita pindah, di rumah kita ada mini studionya. Screennya lebar, dengan ruangan kedap suara, audio yang subhanallah. Ya sudah, berarti artinya kita semakin mudah mengakses musik itu. Kita semakin mudah mengakses musik. Nah tetapi ketika Lebaran kata Nabi, ketika peristiwa Abu Bakar dan di rumahnya Aisyah tadi itu dimaklumi. Jadi Idul Fitri itu syariat. Silaturahim, karena kalau Idul Fitri itu pasti menjadi momentum untuk silaturahim. Nah silaturahim itu apa? Silaturahim itu adalah umat. Prioritas yang harus kita sambung silaturahim kita ini adalah orang yang punya hubungan darah dengan kita. Darah kita mengalir di dia dan darah dia mengalir kepada kita. Itu makna sebenar daripada silaturahim. Karena kita ini, silaturahim ini sudah menjadi kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia Pak. Asal ketemu sama teman lama, silaturahim. Ketemuan reuni dengan anak TK, silaturahim. Reuni dan silaturahmi, begitu. Salah enggak? Ya, saya enggak pernah belajar salah. Tetapi makna hakikat silaturahim itu adalah yang punya hubungan kerahiman. Dan itu siapa? Ya, berarti paman, bibi, ya saudara sama orang tua udah pastilah itu. Kakak adik, orang tua pasti. Paman, bibi, sepupu, kakek, nenek. Itulah yang disebut dengan makna sebenar silaturahim. Kenapa? Karena ini ada konsekuensi syariatnya, ada konsekuensi umatnya. Orang yang mutusin silaturahim kata Nabi tidak masuk. La yadkhulul jannata qati. La yadkhulul jannata qati. Orang yang mutus hubungan silaturahim enggak masuk surga. Dan ini tentu perlu dibuat originalitas. Gimana ini taksilnya? Ada orang yang setiap ada reuni gak pernah absen dia Pak. Reuni TK datang, reuni SD panitia, reuni SMP yang dia jadi fundraiser, nyari donasi, nyari tempat tadi. Pokoknya setiap ada reuni datang dia. Tetapi ternyata dia gak tegur sapa sama pamannya. Kenapa? Karena pamannya dinilai ngambil semua warisan kakeknya, bagian bapaknya nggak dikasih. Contoh, sehingga putus ini hubungan silaturahim, hubungan kekerabatannya putus. Jadi meskipun dia nggak pernah absen reuni silaturahim dengan teman-temannya tadi, tapi kalau dengan ininya bermasalah Pak dia sama Allah. Tapi kalau misalkan dengan kawan, dengan paman, dengan bibi, kepenakan, semuanya masih nyambung. Meskipun nggak pernah datang pada saat reuni silaturahim, nggak apa-apa, asal nggak punya masalah hati. Waktu undangan, waktu acara reuni TK nggak bisa hadir nganterin anak. Waktu SMP ada tugas luar kota. Waktu reuni prajabatan, istri lagi sakit, misal nggak pernah datang, sehingga dinilai oleh orang ini orang nggak pernah nyambung silaturahim. Nggak apa-apa, yang penting sama kaum kerabat yang punya hubungan darah clear. Nah kita ini kadang sebaliknya Pak. Kalau sama teman, kolega, sama sahabat, luar biasa deketnya, nongkrongnya berkali-kali, nraktirnya nggak
hitung-hitungan, tapi sama kemenakan, sama paman bibi, sama sepupu. La haula wala quwata illa billah. Ini salah, Pak. Ini salah. Coba diingat, ada nggak bibi kita yang mungkin umurnya sudah 90 tahun di kampung susah secara ekonominya. Padahal dulu ketika kita lahir pertama ke muka bumi itu, bibi itu yang bantu ibu kita. Kita ini datang dulu, bibi yang megangin itu awal. Sekarang kita lupain. Di mana itu sekarang? Masih ada apa enggak? Ya jangan sampai sama kolega, sama klien luar biasa dedikasinya, luar biasa royalnya dan loyalnya, tapi sama kaum kerabat bermasalah. Jangan. Jadi Idul Fitri itu Idul Fitri itu syariat, silaturahim itu umat. Dan kalau sudah begitu, maka biasanya kita punya namanya halal bihalal. Halal bihalal ini terminologinya sepertinya Arab, tetapi itu made in mana itu? Made in Yogyakarta. Karena saya baca dalam literatur itu, istilah yang pertama yang mengenalkan halal bihalal itu namanya Ki Bagus Hadikusumo. Dulu dibuat untuk mendekatkan priai kerajaan sultan dengan rakyat. Itu dibikin. Nah, itu dulu yang mencetuskan, katanya namanya Ki Bagus Hadikusumo. Halal bahasa Arab apa artinya? Ya lawannya haram. Bi itu huruf atof, huruf cer ditambah lagi halal, halalun bihalalin. Artinya apa itu? Orang Arab juga nggak tahu. Di kitab juga nggak bakal ketemu istilah itu. Di kitab fikih nggak ada. Tapi ini artinya apa? Filosofinya halal itu, ya orang tuh seserawungan hidup pasti punya masalah dengan tetangga. Jangankan kok yang niat, yang nggak niat aja kadang-kadang jadi masalah, Pak. Bapak pernah nggak, Pak, senyum sama orang, tapi dinilai Bapak tuh senyum sebetulnya, tapi dianggap itu nyemoni. Nyemoni itu apa? Nyinggung, nyindir. Pernah nggak kayak gitu? Ada kan? Loh, kita ini senyum, tapi difahami oleh orang lain itu lagi ngece, lagi ngejek. Lagi mana ceritanya? Nah, ini jadi perlu diselesaikan. Sehingga biasanya kalau Idul Fitri itu, saya mohon maaf ya kalau punya salah. Dan begitu juga ente kalau punya salah, ya nggak minta maaf pun udah saya maafin. Dengan demikian mohon dihalalin. Saya punya masalah dihalalin, dan ente punya masalah juga saya halalin. Jadi kayak begitu, halal bihalal, kosong. Tapi Bapak Ibu, kayak begini ini adanya cuma di kita, Pak. Di tempat lain nggak ada. Makanya kalau di tempat yang lain itu justru Lebaran yang paling meriah rame itu ada di Idul Adha. Orang semuanya balik kampung, kota tuh sepi, kampung tuh penuh, dan setiap rumah itu menyembelih hewan kurban. Sehingga mereka nggak tahu di mana bagi hewan kurban. Jadi nggak ada istilah cerita rebutan hewan kurban tuh nggak ada. Kenapa? Setiap depan rumahnya nyembelih. Kalau di kita kan kadang-kadang kalau ada rumah lupa itu ya nggak tercatat sama Pak RT, sama pengurus DKM, itu tersinggung, kok saya nggak dapat bagian gitu ya. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Itu namanya tradisi. Nah, oleh karena itu saya mengatakan halal bihalal itu masyarakat. Idul Fitri itu umat, syariat, silaturahim itu umat, halal bihalal itu masyarakat. Karena masyarakat, maka semestinya kalau bikin halal bihalal yang diundang semuanya. Bukan hanya yang puasa, yang kemarin nggak puasa tuh undangnya juga. Nah, makanya kalau di kantor, di instansi, di RW, kalau bikin halal bihalal semua undang. Jangan cuma yang puasa saja. Kalau Idul Fitri memang yang paling layak merayakan yang puasa. Tapi kalau Lebaran semua orang mah boleh Lebaran. Orang yang nggak puasa itu lebih heboh persiapan Lebarannya.
Ibu-ibu yang biasa itikaf begini mah ya soal masak mah ya belakangan. Tapi yang nggak puasa ini lebih heboh, baju udah belum, kue apa belum, begitu kan? Nggak apa-apa itu, namanya masyarakat, halal bihalal itu masyarakat. Dan minta maaf kita ini bukan hanya kepada kaum kerabat, bukan kepada orang Islam umat saja, tetapi semuanya yang punya interaksi sama kita. Apa ini filosofinya? Kita ini Pak, insya Allah husnudzon sama Allah, dosa kita udah diampuni. Kenapa? Udah puasa sebulan. Kenapa? Udah qiyamul lail selama Ramadan. Kok begitu yakin amat? Ya, kita husnudzon. Kan Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Ya udah. Man qama ghufira. Ya udah, kita husnudzon, kita diampuni. Jadi urusan kita sama Allah itu akan selesai kalau kita ngaku salah. Cuman ini masih digantung. Allah nggak bisa menyelesaikan urusan sesama kalian. Selesain dulu. Makanya kalau di dalam bahasa taubat syaratnya 3. Kalau dengan urusan sama anak Adam ditambah 1, balikkan haknya, minta maaf. Kalau pernah nyubit orang, bukan nggak boleh cuman minta maaf, tapi silahkan bales. Tapi kalau nggak mau bales ya sudah, berarti selesai. Kalau masih punya hutang, nggak boleh cuman minta maaf, bayar. Kok enak amat ngutang kok cuman minta maaf, bayar. Ya bayar. Ngutangnya tuh masya Allah dikenduk-kenduk, ampun-ampun. Tapi giliran waktunya bayar ngilang. Ditagih malah marah-marah ini orang. Ada yang kayak gini kan? Ada Bu? Kok kayaknya banyak itu. Jadi sepertinya yang punya duit yang justru merayu, iya kan? Ini aneh kadang-kadang. Jadi itu apa tadi, Idul Fitri. Nah oleh karenanya maka selepas Ramadan diselesaikan oleh Allah, maka masuk bulan Syawal, waktunya menyelesaikan dengan sesama anak Adam. Sehingga istilahnya halal bi halal. Nah oleh karena itu maka halal bi halal itu sesungguhnya intinya, tema sentralnya adalah ngomongin salah, membicarakan salah, menyelesaikan salah. Kalau ada orang bikin halal bi halal kok enggak membicarakan salah, enggak mencoba menyelesaikan salah, maka acara itu acara salah. Panitianya juga salah, penceramahnya juga salah. Bikin halal bihalal kok nggak ngomongin salah, itu gimana? Nah itu kesalahan yang terjadi kalau bikin halal bihalal. Jadi kesalahan pertama yang terjadi kalau bikin halal bihalal, yang pertama itu adalah nggak ngomongin salah. Yang kedua apa? Nggak ada makan-makan. Jadi coba, ada nggak orang bikin hal-hal nggak ada makan-makan? Kalau ada itu pasti salah fatal itu acara. Nah, kenapa? Karena itu masyarakat. Nah, yang melingkupi acara halal bihalal itu biasanya ada ketupat. Nah, ketupat itu apa? Ketupat itu adat. Di masyarakat yang lain nggak ada itu adat, nggak ada itu ketupat. Kalau ada, adatnya beda. Kalau kita di sekitar Jakarta Raya ini Pak, ketupat keluarnya kapan Pak? Keluarnya tanggal 1 Syawal, malam Lebaran itulah keluar. Tapi kalau di Jawa kapan Pak? Tanggal berapa? Tuh ada namanya Lebaran ketupat, Rioyo Kopatan. Jadi karena ini bukan syariat, ya, bukan syariat, ini adat, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Sehingga keluarnya sama. Ketupat Betawi sama ketupat Medan kan juga nggak sama kan Pak Haji? Nggak sama. Ketupat Magelang sama ketupat Padang juga nggak sama. Ya sudah, biarin aja. Itu gimana nggak bid'ah kayak itu, kok ada riyo ketupatan segala itu.
Nah ini perlu diceritain sedikit. Orang ulama kita masa lalu tuh punya kearifan tinggi, Pak. Kita ini kan selepas sholat Idul Fitri itu kan nggak boleh puasa tanggal 1. Selepas sebulan penuh pada bulan Ramadan puasa, oleh Nabi supaya tidak loss, itu disyariatkan puasa 6 hari. Ini kan kadang-kadang juga ya orang tuh kan udah puasa sebulan, sekarang waktunya senang-senang. Ya kok malah disuruh puasa 6 bulan lah, 6 hari lagi. Ini apa maksudnya? Supaya nggak blong. Supaya nggak blong. Sebab orang tuh kalau nahannya terlalu lama itu blong nanti, Pak. Nah ini mohon izin nih, sudah ada yang selesai belum Syawalnya? Hah? Ada yang belum puasa? Nah blong itu kalau belum puasa itu blong. Nabi itu supaya kita ini nggak blong, nggak loss, di puncak kebahagiaan kita merayakan Idul Fitri itu dicoba dikasih puasa. Niat puasa nggak orang nih? Kalau enggak, ya berarti kemarin itu nahannya cuma gara-gara wajib aja itu. Nah, kan? Saking apanya, Pak? Ibadah wajib sama puasa sunnah itu kok disamakan? Kok sama gimana? Kan katanya Nabi, siapa yang puasa Ramadan dicampur dengan 6 hari, ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Kalau estimasinya itu puasa Ramadan 30 hari kali 10, karena kebaikan itu dikalikan 10, 300. 6 hari puasa Syawal dikali 10, 60, 360 hari 1 tahun. Ini berarti kan disamain ini. Padahal gimana ceritanya, wajib itu pasti ya lebih tinggi pahalanya. Tapi sunnah kenapa ini kok kemudian disamain? Supaya orang ini gak loss. Coba aku udah kasih over bonus yang kayak begini itu, mana ada yang puasa? Mohon maaf Pak, orang yang kayak saya yang sering pegang mic ini yang bahaya Pak. Belum puasa kenapa? Masih kesana kemari open house halal bihalal gitu kan? Punya alasan. Saya ini jujur Pak, baru dapat 4 saya Pak. Ini pun selepas disemprot sama ibu saya. Udah puasa belum? Loh kok belum? Halal bihalal nggak berhenti. Sehari bisa 2 kali di kementerian ini di sini. Nah, ya kan kalau halal bihalal ada makan tadi Pak. Kan salah kalau halal bihalal nggak ada makan. Kata ibu saya, loh kapan kamu itu nggak mider? Kapan kamu itu nggak keliling? Kalau nunggu nggak keliling nggak bakalan puasa kamu. Betul Pak. Iya betul juga. Akhirnya kemarin saya ngedur Pak. Sampai Sabtu kemarin saya di rumah sakit pun puasa. Mulai dari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu dapat 4. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu dapat 4. Masih 2 lagi masih hidup insyaallah sampai akhir Syawal. Nah ini, jadi ingat Pak, jadi orang yang pegang mic ini kadang-kadang ujiannya berat Pak. Jadi jangan dianggap enak Pak. Nah makanya jangan terlalu silau juga sama yang pegang mic itu. Bawa Pak fokus sama diri juga. Jadi itu apa tadi? Ketupat itu adat. Idul Fitri syariat, silaturahim umat, halal bihalal masyarakat, ketupat ada. Cukup Pak ya? Apalagi yang tema terkait dengan lebaran ini, Idul Fitri ini? THR. THR itu apa jadinya? Hah? Supaya bagus Pak, 5 Pak. Idul Fitri syariat, silaturahim umat, halal bihalal masyarakat, ketupat adat. THR apa ini? Ini di tempat yang lain juga nggak ada Pak. Di tempat lain nggak ada, adanya cuma di kita. Dan hebatnya yang dapat bukan hanya yang puasa, semuanya dapat kan? Nah, ini saya belum ketemu rumusannya Pak. Mohon nanti diusulkan apa yang ini THR ini. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu berharap, dengan itu harapannya sebulan kita udah berlatih nahan, kemudian derma, kemudian dekat dengan Al-Qur'an. Maka harapannya
ketika masuk bulan Ramadan ini justru isinya adalah kesinambungan. Dari sisi puasanya ditambah 6 hari. Dari sisi persaudaraannya disuruh silaturahim. Dari sisi kedermawanannya, karena Nabi itu ketika Ramadan dermawanannya luar biasa. Kata Ibunda Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Bukan karena ini suaminya dipuji, bukan. Kalau ibu-ibu itu muji suami enggak? Wa kana ajwaduhu yakunu fi Ramadan. Dan dari seluruh episode kehidupan Nabi, itu yang paling dermawan itu adalah pada saat episode Ramadan. Supaya ini tidak berhenti dilanjutkan, maka kita ini pada saat Idul Fitri, Masya Allah, luar biasa dermawannya kita ini. Semuanya kita bagi, parcel, hampers, THR, uang, angpau di rumah. Mana ya Pak yang paling enak Pak, kecuali Idul Fitri ini? Nggak ada Pak. Kita datang minta maaf udah dimaafin, datang lapar disuruh makan, habis itu pulang masih dapat buah tangan lagi. Mana ada kayak begini Pak? Nggak ada. Idul Fitri ini adanya. Idul Fitri ini adanya. Nah, tetapi dari hemat saya, dari seluruh kisah pernak-pernik tadi itu, yang paling utama adalah meminta kemaafan. Karena kalau ini tidak selesai, sebulan tadi itu gantung masih Pak. Apapun yang kita lakukan selama Ramadan sebulan tadi itu gantung, karena ini belum selesai dengan sesama anak manusia. Nah, oleh karenanya salah ini susah. Ngaku salah itu susah apa mudah Pak? Bu, ngaku salah itu mudah apa susah? So kompak Pak, susah. Makanya biasa ibu-ibu tuh kalau salah, bedanya kalau bapak kalau minta salah kan minta maaf nih. Tapi kalau ibu kan muter-muter dulu, apa begitu kan? Kalau bapak nih mudah ngelakuin salah dan mudah minta maaf. Nanti salah lagi, minta maaf, nanti buat salah lagi, itu bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu nah, oleh karenanya maka menurut ilmu salah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, salah yang membawa berkah. Ada orang salah, sadar dia berbuat salah, ngaku dia buat salah, minta maaf akan salah. Kalau sudah kayak gini, maka kesalahannya pasti bawa berkah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku salah itu kan dalam bahasa kayak agamanya taubat kan Pak. Jadi kalau ada orang salah, dia sadar dia salah, kemudian ngaku di hadapan Tuhan dia buat salah, maka sejak saat itu kesalahan masa kelam, masa lampaunya meskipun puluhan tahun selesai. Maka termasuk juga syahadat, itu juga ngakui kesalahan Pak. Kalau orang selama ini nggak ngakui Allah sebagai Tuhan, umur 65 dia ngaku salah, saya selama ini salah, dan sekarang saya mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan saya Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Kesalahannya selama 65 tahun itu langsung selesai. Kalau seandainya dia ini syahadat jam 10, belum sempat sholat duhur dan kemudian wafat, surga ya. Kalah Pak sama kita yang sudah lama ini, tapi sulit ngaku salah, sulit taubat. Makanya ini luar biasa Pak, syahadat itu membedakan segalanya. Maka jangan sampai orang yang sudah syahadat itu kemudian kita bedain sama kita Pak. Orang itu nggak ngakui Allah Subhanahu wa taala selama 65 tahun gara-gara ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung itu sama dengan kita, netral langsung dia. Maka jangan sampai kita yang dengan tetangga yang sudah lama, dia udah lama syahadat,
Kok kemudian kita bilang beda aja dia sama kita? Jangan. Oke, sedikit lagi. Yang kedua, salah yang membawa musibah. Ada orang salah, nggak ngaku kalau dia buat salah, diingetin oleh temennya malah marah-marah. Yang kayak begini ini biasanya nggak lama pasti dia akan dapat musibah. Ya karena setiap kesalahan itu pasti akan ada dampaknya. Innama baghyukum ala anfusikum. Perbuatan kamu salah yang melampaui batas itu pasti akan balik kepadamu. Nah, ini pasti bawa musibah. Yang ketiga, salah yang membawa susah. Ada orang salah, nggak ngaku dia berbuat salah, diingetin oleh temannya malah marah-marah, belum sempat menyelesaikan salah, keburu jadi jenazah, dimasukkan ke alam barzah. Sudah nggak ada kesempatan lagi menyelesaikan ini. Kalau yang kedua tadi masih bisa ini. Kadang-kadang kita ini sadar gara-gara sakit gigi. Kadang-kadang kita ini ingat oleh Allah, sadar ngakuin kesalahan sama Allah gara-gara bisnis kita trouble. Makanya kita ini kalau dapat musibah itu ada senengnya, Pak. Karena gara-gara gitu kita jadi sujud. Pak, mohon maaf Bunda, Ibunda Ayahanda. Orang model kita ini, Pak, kalau dikasih segalanya Allah sama Allah tuh kira-kira akan ingat gak sama Allah, Pak? Dikasih istri soleha, suami soleh, ganteng, kaya, perhatian, penyayang, anak pinter-pinter, mertua hebat, tetangga bagus, di kantor. Kalau kita hidup kita kayak begini nih Pak, kira-kira kita masih perlu Allah nggak Pak? Jangan-jangan udah nggak tahajud malam lagi, udah nggak sholat duha lagi. Ya orang model kita gini nih Pak. Maka kalau kadang-kadang kita ini, itu berarti kita alhamdulillah masih diingetin gitu kan. Ya nggak Pak? Tapi kalau saya kayaknya kok nggak pantas itu. Ya. Kalau hidup enak kayak begitu Pak, itu mah surga, itu bukan dunia. Ya kan? Nah, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita pengennya sih yang salah yang pertama aja. Salah yang membawa, nggak apa-apa kita ngelakuin kesalahan. Yang penting kita sensitif ngaku salah. Sebab nggak ada orang itu yang nggak punya salah tuh nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau ada orang ngerasa nggak punya salah, justru dia banyak banget salahnya. Orang manusia kok nggak punya salah? Yang nggak punya salah itu namanya malaikat. Terima kasih. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tema sentral kita pagi ini adalah pasca Ramadan. Begitu ya Pak Ustadz tadi ya, agar kita meningkatkan takwa kita. Tadi saya coba mengambil tadi salah satu adalah yang Ustadz sebutkan, yaitu silaturahim, karena tidak akan masuk surga seseorang yang putus silaturahimnya, khususnya dengan kerabatnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Selain hal itu, agar kita takwa dalam artian sebelum kita dipanggil ke alam barzah, tadi saya ambil kata-kata terakhir dari Pak Ustadz. Kita ini harus ada skala prioritas. Bagaimana kita memaknai ini agar kita tidak salah fokus atau gagal fokus untuk skala prioritas sebelum kita ke alam barzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah musik, Ustaz. Ini saya kebetulan senang musik, Pak. Di fatwa terakhir Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, katanya kalau nyanyian menimbulkan semangat dakwah sangat bekerja diperbolehkan. Tetapi kalau yang membawakan tahyun misalnya muhayal dan maksiat itu dilarang. Itu pun kalau tidak salah beda pendapat ulama, mungkin mohon penjelasannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaan Bunda tadi. Saya menyarankan nanti sama-sama kita membuka surah Ali Imran ayat 132, 134 ya, 135. Jadi kalau ending tujuan dari puasa itu orang yang bertakwa, maka sekarang kita melihat standar takwa itu apa. Nah, di dalam surah Ali Imran 133, 134, 135 itu ada keterangan ciri-ciri atau karakter orang yang bertakwa, sehingga nanti kita bisa melakukan asesmen diri. Ya, misalkan orang yang bertakwa itu karakter utamanya itu adalah dermawan. Dan untuk menjadi orang dermawan itu nggak harus nunggu kaya dulu. Kalau nunggu kaya dulu, kapan kita kayanya? Kalau nggak kaya nanti nggak bisa berbagi. Jadi kalau hati kita ini sensitif melihat orang lain susah, itu udah tanda-tanda kita ini orang baik. Bukan cuma mengeluh dan kemudian prihatin, tapi juga berbagi. Salah satu cara untuk bisa berbagi itu adalah menurunkan kelas hidup. Jadi kalau kita ini kelas makannya 10.000, ada orang susah, bisa nggak kita turunkan 8.000, yang 2.000 kita kasih orang. Kalau kelas kita ini makan 100.000, boleh nggak kita cukup 80.000, yang 20.000 kita bagi orang. Kalau kita ini makan sebungkus nasi, boleh nggak sih kita ngajak orang lain kita makan bareng, kayaknya lebih rame. Nah gitu. Itu yang pertama, itu asesmennya. Yang kedua adalah menahan amarah. Kita ini kan seringkali pengen supaya dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak kita. Kalau nggak sesuai dengan kehendak kita ini ngamuk, marah-marah, ya, ngedumel, ngambekan gitu. Padahal kita nggak boleh lupa bahwa yang pegang kendali ini Tuhan. Apapun yang terjadi ini Tuhan. Jadi kita siapa sampai kemudian pengen semuanya berlaku sesuai dengan kehendak kita. Sama orang-orang baik kalau berdiskusi juga sama. Kalau dia selalu pengen usulnya diterima dan seolah-olah nggak nerima usulan orang lain, ini khawatir dinilai sebagai tidak mampu mengontrol diri. Yang ketiga, ngasih maaf. Nggak cukup dengan menahan, tapi ngasih maaf. Dan ketika memberi maaf itu tulus. Ibu, bapak suka nyakitin ibu nggak? Bapak-bapak ngakunya enggak. Bu, coba Bu jawab Bu. Bapak, ibu-ibu sering dikecewain sama ibu enggak? Bapak enggak? Oh, sering tuh katanya tuh. Saya sih udah maafin Ustaz, tapi kalau ngelupain enggak. Udah. Ini berarti enggak tulus memberi maaf. Maafin sih udah Ustaz, tapi ngelupain itu susah. Enggak. Wal afina 'anil nas. Yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang berlaku sudah berlaku, jangan diingat, harus dimaafin, tapi juga nggak boleh koma di situ, diteruskan. Harus apa? Harus itu berbuat baik. Nah, kita ini kadang-kadang secara manusiawi Pak, kita akan berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita. Kita akan kunjung ke rumah orang yang orang itu pernah berkunjung ke kita. Kita akan ngasih hadiah orang karena orang itu pernah ngasih hadiah ke kita. Tapi sama orang yang pernah nyakitin kita, walaupun sudah kita maafin, walaupun sudah berusaha kita lupain, tetap nggak kita bisa berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu Bunda, ini mungkin berapa? 4 apa 5 tadi itu? Dermawan, menahan amarah, memaafkan, dan kemudian tetap berbuat baik. Ini ceritanya dulu, ini nggak apa-apa nih, lambat nih. Saya tambahin cerita lagi boleh? Dulu ada salah seorang ulama tabi'in namanya Maimun bin Mahran. Ini sebetulnya dulu budaknya budaknya Umar bin Abdul Aziz. Tapi kemudian karena budak ini dia punya potensi baca, pinter, oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibebaskan, dan betul Pak. Kemudian dia menjadi ulama hebat dari kalangan tabi'in. Namanya Maimun bin Mahran.
Suatu ketika ada tamu banyak di rumahnya, lagi sowan di rumahnya, biasa guru biasa disowanin sama orang, sama murid, berjamaah. Nah, dia manggil budaknya untuk nyiapin makanan. Budaknya ini kebetulan budak perempuan. Ya, pas ketika membawa nampan, membawa makanan, itu mungkin karena buru-buru atau gimana, dia kepleset sehingga nampannya ini tertumpah. Dan kebetulan tumpahnya itu bukan ke tamunya, tapi kepada tuannya yang kena. Bisa Pak bayangin Pak, kira-kira ibu-ibu marah nggak kalau pembantunya kayak gitu? Muarah. Bukan cuma marah, muarah, murka Pak Ustaz. Nah, maka Maimun bin Mahran itu secara manusiawi juga sama Pak, naik Pak ya, mukanya berubah. Nah budaknya ini tahu, mohon maaf dipanggil dalam bahasa ini muallimul khair wal adab, mohon maaf tuan guru gitu ya, mohon maaf tuan guru. Dalam situasi seperti ini baiknya Anda harus melaksanakan perintah Allah. Begitu dinasihatin sama budaknya. Perintah Allah apa yang harus saya lakukan? Nah, dibaca ayat tadi itu. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu adalah menahan amarah. Orang lagi pengen marah mah ada ngomongin gitu, Pak. Tapi ini Quran yang dibaca, Pak. Jadi mungkin dia juga tersentuh lah. Namanya juga guru kan. Hafal Quran, paham bahasa Arab. Jadi ketika ayat itu dibacain, baik. Mungkin sambil mukanya kayak gimana lah ya. Saya sudah nahan amarah. Sama budaknya dibilang, tapi ayat itu belum selesai. Bagusnya Tuhan teruskan. Wal afina anin nas. Baik, saya udah maafkan kamu. Ayat itu kalau dibaca sampai akhir lebih sempurna. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya sudah, dari sekarang kamu saya bebaskan. Jadi nggak jadi marah, sudah memaafkan, dan kemudian dibebaskan. Itu kan mahal. Nah itu orang takwa. Jadi pembantu boleh mencoba cara ini. Kalau nggak mau jadi pembantu, coba siram kopi ke tangan tuannya. Ya, saya pertanyaan yang kedua tadi, ya pandangan yang paling tengahan ya kayak begitu Pak. Tidak yang membolehkan secara luas-luasnya, tapi juga tidak mengharamkan semembabi buta. Karena sesungguhnya musik itu sama seperti omongan Pak. Syair juga sama. Syair itu seperti kata omongan orang. Kalau omongan itu baik, baiklah dia. Kalau omongan buruk, buruklah dua. Yang membedakan musik ini bukan cuman omongan, bukan cuman untaian kata-kata, tapi ada perpaduan. Perpaduannya ada irama, ada alat musik, ada penyanyi. Ini berarti kan hukumnya complicated nih. Kalau cuman sekedar syair, sekedar lirik, itu mudah bisa dinilai ini liriknya jorok apa liriknya baik, selesai. Tapi kalau sudah menjadi musik, ini udah kombinasi antara lirik, kemudian musik, kemudian alat, kemudian penyanyi. Nah sekarang Bapak nilai sendirilah ya. Kalau kata-katanya udah nggak sopan, dicampur dengan alat musik, ya kita ini kan kalau dengerin alat musik itu ya lupa semua Pak. Lupa nggak punya utang. Orang tuh kenapa dia nyari musik ini? Karena ingin nyari ketenangan itu, jadi lupa ya. Ditambah lagi dengan penyanyi. Ditambah lagi dengan penyanyi. Kalau penyanyinya pakai apa? Pakai baju dalam apa enggak? Nah terusin sendiri lah ya.
Apalagi kalau sudah konser, yang dengerin berarti kan apa, ada di sana akhwat, sini ikhwan, ada gitu nggak? Kalau udah kayak begitu, One Direction itu jam 7 malam Pak konsernya. Anak-anak kita dari jam 10 udah ngantri beli tiket. Sampai ada yang pingsan, ngantri. Nah itu kira-kira apa gelar sajadah Pak? Gimana itu sholat subuhnya, sholat maghribnya? Nah, udahlah Bapak nilai sendiri. Saya mau nggak bisa kalau disuruh ngasih hukum. Tapi kadang-kadang memang kita secara manusiawi ya, sekali waktu yang ngaji sih iya sih Ustaz, masa ngaji terus? Ya sekali-kali mau dengerin, nah ada gitunya kan? Lah ya silahkanlah. Tapi yang penting ya sholatnya nggak lupa, dipanggil istri datang, masaknya nggak ketinggalan, nah gitu aja lah kalau saya, wallahu alam. Ini bukan hukum loh Pak ya, ini bukan hukum, bukan opini pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.